Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan 10 dari interaksi manusia dan komputer, di mana di pekan 10 ini kita akan membahas tentang aspek ergonomik ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang user experience ya, UX ya. Apa perbedaan antara UX dengan user interface dan lain sebagainya ya. Di pekan ini kita akan membahas tentang aspek ergonomik ya. Kenapa ini menjadi penting dalam interaksi manusia dan komputer? Karena ya, jadi apalagi saat ini ya, pekerjaan itu diselesaikan banyak ya sekarang. Pekerjaan diselesaikan dengan memakai komputer ya. Misalkan pekerjaan misalkan dengan rumus-rumus yang rumit, misalkan ada juga pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan lain sebagainya, itu bisa dipermudah dengan komputer ya. Nah, agar kemudian pekerjaan itu bisa dilaksanakan secara maksimal, maka banyak hal yang harus dilakukan ya, diantaranya ya menerapkan ilmu ergonomi dalam komputer. Sebetulnya ergonomi itu bisa diterapkan di semua bidang pekerjaan ya, di setiap tempat, organisasi atau lembaga. Jadi apabila sebuah organisasi ingin karyawannya itu bekerja lebih produktif, itu maka perlu kemudian ya dibuat faktor-faktor apa saja sih ya kemudian yang mempengaruhi produktivitas karyawan ya, agar kemudian dia bisa mencapai produktivitas yang maksimal ya. Ya kurang lebih produktivitas itu antara output dibanding input, itu outputnya lebih besar dibanding input, maka kemudian itu produktivitasnya akan baik ya atau positif. Nah, jadi penting kemudian kita memperhatikan ya faktor-faktor apa sih yang kemudian dia mempengaruhi ya produktivitas kerja dari masing-masing individu ya di dalam misalkan seorang karyawan dan lain sebagainya. Ada dua faktor ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, kalau yang faktor internal itu ada kondisi fisik ya, contohnya bentuk tubuh, kesehatan, mohon maaf ya, cacat fisik atau tidak, kemudian penampilan fisik ya, bila kerja di bidang dengan kalau hubungannya dengan orang lain gitu. Itu ada faktor internal ya, ini yang bisa mempengaruhi produktivitas. Lalu ada intelijensi ya, atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam memecahkan masalah. Ada inisiatif, kemudian ada aspirasi, moralitas kerja, usia, lama kerja, dan motivasi kerja. Nah, untuk faktor internal yang paling berpengaruh ya kemudian dengan ergonomi adalah yang di poin A ya, yang paling utama ya, kondisi fisik ya, kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Lalu juga ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu contohnya misalkan kondisi lingkungan kerja ya. Pencahayaannya bagaimana, pemilihan warna, kemudian apakah bising atau tidak ruangan kerjanya, temperaturnya seperti apa, ada sirkulasi udaranya baik atau tidak, dan lain-lain. Ada kemudian waktu istirahatnya. Jadi sebetulnya manusia itu sebenarnya mudah lelah ya. Apalagi kalau misalkan dia bekerja dalam rentang waktu 8 jam misalnya. Itu perlu sekali ada masa istirahatnya. Atau juga misalkan penggunaan komputer misalkan, itu perlu diperhatikan kapan waktu istirahatnya. Lalu ada sistem penggajian ya atau insentif ya. Jadi kalau gaji itu ya penghargaan dari energi karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi ya, kalau seperti itu. Jadi memang wajib tentunya. Lalu ada lama waktu kerja, yaitu lama waktu kerja dalam sehari dan seterusnya. Ya, itu adalah faktor internal maupun faktor eksternal untuk bagaimana seorang karyawan itu bisa ditingkatkan produktivitasnya. Nah, jadi kita lihat permasalahannya seperti apa sehingga kemudian butuh ergonomi tadi.
Seorang karyawan yang dia kerja rutin ya, setiap hari dia pakai alat bantu ya, kemudian menempati ruang yang bersama-sama, pakai meja dan kursi sederhana, ada hiruk pikuk, ada komunikasi, ada tekanan, suhunya panas, udaranya tidak mengalir dengan lancar ya. Tentunya dengan kondisi-kondisi tersebut eh, bisa menjadikan bekerja di situ apa namanya, tidak merasa nyaman, sehingga ya kemudian produktivitasnya ya tidak akan meningkat. Nah, ketika bekerja dengan komputer ya, kemudian datanya banyak, tersebar, kemudian dituntut dengan hitungan yang tepat waktu, kemudian diburu-buru, di pressing dan lain sebagainya, makanya perlu sekali suasana yang aman, nyaman, tempat kerjanya kondusif, ya, yang kemudian dia mendukung pekerjaan karyawan ya, sehingga dia tidak cepat lelah, tidak mengeluh gitu, dan dia bisa bekerja lebih lebih lama ya, dan lebih produktif ya. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan aspek ergonomisnya seperti apa. Kaitannya dengan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, pekerjaan yang dilakukan terus-menerus ya, pakai alat bantu kerja itu dia berdampak ya terhadap kondisi fisik atau kesehatan pekerja. Nah, ini ada beberapa gangguan ya yang berakibat terhadap pemakaian komputer yang salah. Ada tiga besar. Pertama ada gangguan pada bagian mata dan kepala ya. Istilah medisnya adalah computer vision syndrome. Jadi kita bisa nyeri atau sakit kepala, kemudian mata kering, iritasi, mata lelah, atau misalkan ya pada hal tertentu kita bisa menyebabkan fokus mata berkurang, kemudian penglihatan kabur, pandangan ganda, ada juga disorientasi warna ya. Apalagi kalau kita lihat ya di zaman dahulu ya, zaman dahulu itu ada monitor CRT misalkan, katoda ray tube. Memang secara kerjanya si monitor tersebut dia akan menembakkan elektron ke fosfor yang ada di layar, kemudian akan dibendarkan ya warna tersebut. Nah, ini sangat berbahaya sebetulnya, ada radiasi. Makanya kalau zaman dulu ada kaca anti radiasi lah kalau seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan itu cepat sekali ya menyebabkan mata kita lelah dan lain sebagainya. Berbeda ya mungkin dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang rata-rata sudah pakai LCD ya, kemudian tampilannya juga bisa kita atur, sangat mudah lah, kurang lebih seperti itu. Walaupun kemudian tidak menghilangkan ya gangguan-gangguan dari penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada gangguan pada lengan dan telapak tangan. Jadi nyeri pergelangan tangan, gangguan otot, ya. Cedera serius juga bisa ya, namanya carpal tunnel syndrome gitu. Saraf kejepit lah kurang lebihnya di pergelangan ya, nyeri semuanya. Jadi pemakaian keyboard yang salah, misalkan penggunaan mouse yang salah, posisi dan yang salah dan sebagainya. Lalu ada gangguan di leher, pundak dan punggung ya. Biasanya kenapa? Karena terlalu lama duduk, kemudian terlalu fokus ke layar dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah penelitian di sebuah perusahaan. Jadi ini ada perusahaan asuransi ya, dia input asuransi dan sebagainya. Ini ada keluhan dia. 25% dia karyawannya mengeluh ya, nyeri di bahu, nyeri pada bahu. Kemudian 19%-nya nyeri di pergelangan tangan. Lalu ada yang nyeri pada leher ya, ada juga pada punggung. Ada hal lain lagi ya, ada di biro wisata ya, yang banyak menggunakan komputer ya. Keluhannya 54% mengeluh nyeri pada bahu ya. Ya, ini paling banyak ternyata pada bahu ya sebetulnya. Ya. Karena mungkin dia posisinya melihat ke bawah gitu, jadi ada nyeri di bahu, ada yang di leher dan lain sebagainya. Nah, setiap orang ini yang merasakan aman dan nyaman pasti dia dapat bekerja secara maksimal.
Paling utama ya tempatnya bersih, kemudian sesuai standar kerja ya, dan lain sebagainya. Nah, pemakaian alat bantu seperti komputer itu bisa dimaksimalkan dengan mempelajari dan memahami sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan tata ruang kerja yang baik. Harus diperhatikan pencahayaannya, kalau misalnya Anda pakai kabikal ya, atau ruangan kecil per karyawan itu lebih baik ya. Kemudian ada penempatan alat kerja yang tepat, misalkan. Kalau Anda biasa menggunakan, misalkan gini, ada komputer, kemudian di sebelah kanan Anda ada alat tulis misalkan. Tidak ada di sebelah kiri misalkan, ada yang bukan kidal misalkan. Maka akan lebih mempermudah kinerja Anda. Kemudian suasana kerja, suhu udara ya. Udara tidak panas, tidak dingin, terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan lain sebagainya. Lalu ada pemakaian alat dengan benar dan sesuai aturan. Posisi duduk, posisi duduknya bagaimana, kaki, tangannya seperti apa. Lalu penggunaan alat-alat yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi dampak penggunaan komputer. Contoh ada filter screen ya, kalau dulu ya filter screen, sekarang sih jarang ya filter screen. Oke. Ya, jadi kita terutama yang bekerja di dalam komputer itu harus punya pemikiran positif terhadap fasilitas kerja yang telah disiapkan oleh perusahaan. Nah, namun memang kadang ya perusahaan belum banyak sebenarnya yang memperhatikan unsur ergonomi ya. Jadi karena kadang kalau misalkan kita beli alat yang ergonomis ya, memang mahal biayanya ya. Contoh misalnya kursi yang ergonomis misalkan, dibandingkan dengan kursi biasa pasti harganya lebih mahal yang kursi yang ergonomis. Ya. Nah, kalau misalkan aspek-aspek ergonomis itu diperhatikan, maka ya akan meningkatkan produktivitas kerja karena karyawan bekerja lebih nyaman, lebih enak gitu, lebih betah misalkan di kursi yang enak. Kalau misalkan Anda bayangkan duduk di kursi yang tidak nyaman, terus sakit punggungnya, otomatis kan akan bisa cuti karena sakit misalkan. Tapi kalau dengan yang ergonomis, nyaman kerjanya, kemudian produktivitas akan meningkat. Nah, apa itu ergonomik ya? Sebenarnya ergonomik itu ilmu terapan yang mengkaji tentang metode atau pola kerja dan bagaimana meningkatkannya sehingga produktivitasnya tinggi. Metode atau pola kerja. Nah, ergonomik itu dia akan mengkaji dan berusaha mencari kesesuaian antara apa? Kondisi fisik pekerja, lingkungan, sama jenis aktivitasnya. Ya. Nah, ergonomik itu adalah faktor kenyamanan kerja yang memiliki pengaruh nyata ya dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, ini ada beberapa aspek ergonomik ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengukuran dan antropometrik. Apa itu antropometrik? Yaitu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia ya. Ya misalkan tinggi badan, jangkauan tangan, ya, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa sih dalam ergonomik untuk mempelajari antropometrik? Yaitu untuk memperoleh keseimbangan ya antara misalkan teori yang diperoleh dari acuan misalkan ya, dari standar-standar internasional misalkan, dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kemudian si karyawan merasa nyaman ya, nyaman kerja, kemudian kenyamanannya itu dapat dicapai ya, dan tentunya kalau nyaman akan meningkatkan efisiensi kerja. Lalu ada aspek ergonomik dari stasiun kerja pemasukan data atau entry data ya. Nah, contohnya misalkan ada, kalau misalkan orientasinya yang dulu ya hard copy, maka lebih banyak perlu pengetikan ya daripada melihat ke layar tampilan. Jadi oleh karena itu si operatornya itu atau si karyawan dia butuh kursi yang enak, gampang diatur, keyboard yang dapat diatur, posisi dokumennya ada di mana, dan lain sebagainya. Lalu ada pencahayaan ya, di aspek ergonomik itu ada pencahayaan. Nah, ada cahaya tak langsung ya, ada juga cahaya langsung. Artinya cahaya tak langsung adalah cahaya yang datang dari
arah yang tidak langsung dari mata. Ini contohnya cahaya langsung, dia ke komputer dulu baru dipantulkan ke mata. Atau ada cahaya langsung ya, yang langsung ditangkap oleh mata. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, apalagi kalau misalnya Anda menggunakan monitor ya. Jadi akan terjadi silau ya, karena misalkan di depan tempat kerja kita ada cahaya langsung ya yang membuat silau dan terus-menerus. Jadi ya harus dihindari ya user itu dari cahaya yang terang langsung ya, maupun pantulannya ya yang mengenai monitor. Ya. Kemudian juga hindari juga ya, misalkan brightness-nya atau kontrasnya ya di depan user itu yang sifatnya ya, berlebihan ya dibandingkan dengan kecerahan layar monitor, jadi akan mengganggu sekali. Oke. Lalu ada suhu dan kualitas udara. Jadi ini adalah faktor yang penting ya dalam kaitannya dengan kualitas udara. Jadi suhu yang panas itu kurang lebih dapat membuat orang konsentrasi kerjanya kurang. Silakan Anda rasakan. Ya mungkin Anda bisa menggunakan air conditioning atau banyak hal yang bisa dilakukan agar suhunya lebih nyaman. Lalu ada kebisingan ya, ada gangguan suara. Jadi sebetulnya manusia itu sensitif ya terhadap perubahan suara. Ya. Walaupun kadang ya manusia itu tidak sadar ya ada suatu suara ya yang misalnya yang stabil ya. Tapi kalau misalnya sampai berlebih ya, maka kemudian akan mengakibatkan gangguan pada pendengaran. Ya. Lalu ada kesehatan dan kenyamanan kerja. Jadi aspek keamanan dan kenyamanan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang sebetulnya. Ada juga rutinitas pekerjaan ya yang menyebabkan penurunan kondisi kesehatan. Contoh misalkan siapa ya? Anda misalkan yang bekerja di entry data, dia harus duduk lama sekali ya untuk ngetik dokumen dan sebagainya. Yang kemudian dia mengakibatkan kelelahan otot, persendian dan sebagainya. Lalu ada kebiasaan dalam bekerja atau habit ya. Jadi kalau misalnya bekerja yang paling nyaman adalah yang sesantai mungkin dan tapi kondisinya yang benar gitu. Dan salah satunya adalah kita juga bisa dilakukan triknya merubah ya posisi duduk ya secara periodik ya agar mencegah si karyawan tadi apa namanya terlalu santai ya, terlalu nyaman. Kalau udah semakin terlalu nyaman dipikirnya tepat gitu posisi duduknya, ternyata tidak. Karena kalau juga seperti itu. Jadi kita harus mengevaluasi sebetulnya ya. Kemudian Anda juga misalkan ngetik terlalu lama bisa diselangi dengan istirahat. Oke. Bagaimana menggunakan komputer secara ergonomik ya. Kita akan bahas satu persatu aspeknya. Yang pertama adalah tempat kerja ya. Jadi tempat kerja ya harus diatur ya. Perangkatnya bagaimana, posisinya di mana, keyboardnya di mana, mouse-nya, ada telepon misalkan. Tempatkan ya di posisi yang mudah dijangkau. Lalu ada di tempat bekerja tersebut juga harus diatur pencahayaan ruangnya ya agar optimal. Tadi kita lihat ya, ada cahaya langsung, cahaya tidak langsung supaya tidak mengganggu pekerjaan. Lalu ada kalau ada buku, laporan atau cetakan ya diletakkan dekat monitor ya, bisa di bawah atau di samping ya. Di lain sisi biasanya kadang juga ada alat bantu ya untuk menjepit kertas di samping monitor. Jadi sehingga kalau misalkan Anda mau menulis ya berdasarkan dokumen yang Anda lihat, Anda bisa langsung menengok ke kanannya misalkan gitu. Berikutnya ada misalkan kursi ya. Nah ini kursi penting sekali ya di tempat kerja. Jadi kalau kursinya baik itu dia bisa memberikan postur dan sirkulasi yang baik ya dan membantu menghindari ketidaknyamanan. Ada gangguan tulang belakang ya. Kalau Anda pernah mungkin dulu di SMP ya atau di SMA diajarkan ada scoliosis, ada lordosis, ada kyphosis ya. Itu karena memang pengaturan duduknya yang salah. Ya.
Itu ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, Anda nanti bisa review lagi, misalkan paha itu posisinya horizontal dan punggung di bagian bawah atau bagian bawah atau pinggangnya itu harus benar-benar sesuai ya. Ya. Kalau misalkan tidak ya, maka kemudian ada potensi ada gangguan ya, atau ada misalkan membuat Anda sakit. Nah, kalau misalkan Anda ada misalkan kursi yang kurang dapat diatur ya, maka Anda bisa misalkan memberikan bantal ya di bagian punggung supaya punggung Anda nyaman. Nah, untuk kaki, nah ini yang sering saya juga kadang merasakan gitu ya. Yang ideal adalah dia menumpuk secara rata di lantai. Ya. Kalau misalkan kursinya terlalu tinggi ya Anda bisa pakai penyangga kaki. Nah, yang terpenting adalah ubah posisi duduk selama bekerja ya, karena duduk dalam posisi tetap dalam jangka waktu lama ini akan mengakibatkan tidak nyaman sebenarnya. Itu dari sisi kursi. Lalu ada dari keyboard misalkan. Ya. Keyboard ya pasti Anda ada akses ya. Kalau misalkan Anda menggunakan laptop, berarti keyboardnya sudah ada di laptop. Kadang Anda tidak bisa merubah posisinya, tapi kalau misalkan Anda punya keyboard di komputer, misalkan Anda bisa pindah-pindahkan, atau yang saat ini ada yang keyboard wireless ya, Anda bisa pindahkan atau pindah sesuaikan. Yang ini ada beberapa hal yang Anda bisa perhatikan ya, nanti Anda bisa baca dan Anda bisa praktekkan untuk membuat nyaman kerja Anda. Lalu kemudian ada mouse misalkan ya. Penting ya untuk mouse nih terutama, mungkin saya perlu sampaikan. Yang pertama, dia dekat di permukaan yang sama dengan keyboard ya. Jadi kalau misalnya dari keyboard pindah ke mouse akan mudah diraih. Lalu pegangnya ya ringan, tapi dikliknya dengan tegas ya. Jadi diklik misalkan. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya, akan mengakibatkan mouse-nya rusak. Nah, kalau zaman dulu ada rolling ball ya, rolling ball mouse ya. Perlu dibersihkan. Nah, kalau sekarang sih sudah pakai yang apa namanya? Infrared ya biasanya ya. Optical ya, tapi ada juga yang sekarang yang invisible optic juga sekarang ada ya. Jadi nggak terlihat pencahayanya ya. Nah, pertimbangan untuk menggunakan scroll point mouse. Tapi kalau sekarang hampir semua mouse itu sudah ada scroll point-nya ya. Jadi Anda bisa bergeser dengan mudah ya ke atas ke bawah ya untuk scrolling. Ya. Gunakan optical mouse untuk memperoleh gerakan kursor yang lebih presisi ya, hampir semua ya, rata-rata sekarang sudah menggunakan optical mouse. Nah, untuk monitor ya, untuk monitor yang jelas yang pertama, monitor itu harus diletakkan agar tidak ada pantulan cahaya ya dari sumber cahaya yang lain. Letakkan layar komputer itu lebih rendah dari garis horizontal mata ya. Sudutnya kurang lebih ya 30 derajat lah. Kemudian cahaya latar pada layar komputer itu warna-warna yang dingin loh ya. Backgroundnya bisa warna dingin, keabu-abuan gitu. Dan lain-lain ya. Kalau sekarang sudah sangat dimanjakan ya dengan adanya Windows 10, sangat sangat indah sekarang kalau kita lihat layar. Seringkali berkedip ya, pindahkan arah pandangan mata ke luar ruangan ya, bisa 15 menit sekali gitu, jangan menatap komputer secara langsung. Ya. Atur monitor sehingga mata sama tingginya dengan tepi atas layar, jadi 5 sampai 6 cm di bawah bagian atas casing monitornya. Itu akan enak gitu. Sedikit tengadahkan monitor sehingga bagian atas monitor sedikit ke belakang. Ini kalau misalnya yang pakai CRT ya. Kalau yang pakai laptop ya sekarang lebih mudah saya untuk mengaturnya. Atur brightness, kontras ya, senyaman mungkin ya. Apalagi sekarang banyak fasilitas ya. Ada juga komputer atau laptop yang sudah dia bisa menyesuaikan, dia bisa membaca kondisi pencahayaan ruangan ya, dan dia menyesuaikan brightness-nya di komputer tersebut. Nah, jangan lupa nih bersihkan layar monitor ya, supaya lebih nyaman gitu. Dilap dan lain sebagainya. Oke. Lalu ada printer ya. Kalau printer dia kan
mencetak dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kadang-kala ya printer itu merasa terganggu si pengguna komputer, apalagi kalau pakai yang dot matrix ya misalkan. Nah, Anda bisa pilih juga dengan sistem-sistem yang baru, misalnya dengan bubble jet. Kalau sekarang kecenderungannya pakai centralized printer ya misalkan. Jadi printer itu diletakkan di posisi yang memang tidak membuat bising ya. Memang kerugiannya adalah karyawan harus jalan ya untuk ngambil hasil kopiannya ya. Tapi positifnya si karyawan itu kemudian dia akan bergerak ya. Bergerak untuk ambil sehingga akan lebih sehat ya. Kalau seperti itu. Nah, bagaimana bekerja dengan komputer? Jadi ya aturannya sebenarnya 20 20 20. Nah, ini yang Anda bisa pelajari. 20 20 20. 20 menit kerja, kemudian break selama 20 detik, kemudian alihkan pandangan ke jarak kurang lebih 6 meter. Ya, 6 meter. 20 menit kerja, break 20 detik, arahkan pandangan 6 meter. Itu aturan 20 20. Jangan lupa ambil nafas ya. Tentunya Anda bernafas ya ketika misalkan bekerja dengan komputer, tapi Anda bisa misalkan relax adalah misalkan Anda sudah memandang berpaling dari komputer, Anda bisa tarik nafas ya, untuk menghindari stres yang berkelanjutan. Lalu jangan lupa kedipkan mata saat memandang layar komputer ya. Jadi jangan terus-terusan gitu ya. Selain dialihkan, kita juga bisa berkedip ya untuk membasahi mata kita ya. Seperti itu. Lalu ada kebisingan dan radiasi ya. Sebetulnya ini Anda perlu perhatikan ya. Mungkin bisa ditolerir sih, tapi kalau misalkan sudah tidak bisa ditolerir seperti bunyi cooling fan ya, di CPU dan lain sebagainya, Anda perlu ditingkatkan lagi. Ada beberapa aplikasi ya, sebetulnya ada beberapa aplikasi yang dia bisa mengatur berapa kecepatan prosesor dan kecepatan fan ya dan lain sebagainya ya, supaya tidak kemudian bising. Atau Anda bisa atur misalkan ini memang sedang ada proses yang lambat gitu, yang membuat lambat misalkan scanning antivirus misalkan. Itu kan ketika komputer di-scan bekerja dengan lebih ekstra lagi, si prosesornya nyala gitu. Maaf, prosesnya bekerja dengan kencang sehingga perlu pendinginan yang lebih kuat sehingga bising. Nah, itu Anda bisa atur. Kemudian misalkan nanti scan antivirusnya di jam-jam istirahat sehingga tidak mengganggu, contohnya seperti itu. Ya. Nah, untuk radiasi sih alhamdulillah ya saat ini sudah jarang, nggak ada lagi komputer CRT ya, ada sudah pakai apa namanya LCD semua rata-rata, sehingga untuk yang radiasi juga agak berkurang ya. Tapi boleh saja Anda misalkan beli kacamata anti radiasi dan sebagainya supaya lebih nyaman. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini ya, tentang ergonomi. Itu penting ya kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer. Ya, dan ini juga bisa langsung Anda praktekkan ya ketika Anda menggunakan komputer supaya kemudian Anda lebih nyaman. Pekan depan kita akan membahas tentang antarmuka masa depan ya. Jadi kurang lebih kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.